Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Putriani, NPM C0C0194046 dari Prodi D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang pertama yaitu karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang terjadi atau jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi ini biasanya akan melakukan uji kelayakan terlebih dahulu atas bisnis yang akan diakuisisinya. Nah, dari hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Adapun faktor-faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis tersebut. Faktor tersebut antara lain yaitu prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, kondisi industri perusahaan tersebut secara umum, nilai strategis bisnis dari perusahaan, dan kualitas manajemen perusahaan, serta tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, bagaimana sebuah perusahaan pengakuisisian melebihi nilai tercatat? Contoh, PT A mengeluarkan kas sebesar 1,5 miliar untuk mengakuisisi 100% dari PT B. Nilai investasi 1,5 miliar ini merupakan nilai wajar konsolidasian atau nilai wajar yang telah ditetapkan atau yang telah berdasarkan suatu penilaian. Jadi, 1,5 miliar ini ditetapkan sebagai nilai wajar konsolidasian. Nah, sedangkan ekuitas pada PT B ini merupakan 1,2 miliar, maka disimpulkan bahwa PT A ini mengakuisisi PT B itu melebihi nilai tercatat dari ekuitas dari PT B sendiri. Diferensial nilai wajar consideration atau nilai akuisisi, nilai wajar ini akan Anda bandingkan dengan nilai buku atau nilai tercatat dari ekuitas perusahaan anak. Selisih inilah yang dinamakan diferensial. Diferensial ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu karena selisih dari nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih berbeda dengan nilai buku tersebut. Itu disebut perbedaan selisih dari yang diakibatkan oleh nilai wajar. Ada pula perbedaan yang akan muncul karena mungkin adanya goodwill atau aset yang tidak terlihat. Cara memperhitungkan kita membandingkan antara nilai wajar konsiderasi dengan nilai wajar dari aset dan liabilitas yang diperoleh oleh perusahaan yang diakuisisi. Aset yang teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Pada PSAK 22, ketika terjadi akuisisi perusahaan, maka aset yang teridentifikasi akan diperoleh dan liabilitas yang diambil itu harus tetap memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi yang telah ditetapkan oleh PSAK. Goodwill. Bagaimana cara memperhitungkan goodwill? Cara memperhitungkan goodwill yaitu dengan membandingkan nilai wajar konsiderasi dengan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang telah diambil alih oleh perusahaan. Kapan suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan recoverable amount atau nilai yang telah terpulihkan. Nah, pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya adanya goodwill atau aset yang tidak terlihat,
Dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat melakukan akuisisi terdapat adanya pembelian diskon, bukan goodwill negatif tetapi pembelian diskon. Adapun tahap akuisisi dengan kepemilikan penuh yang dibahas pada buku, yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi, konsolidasi pada periode setelah akuisisi, laba bersih dan saldo laba konsolidasi, dan konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Yang perlu kita ingat di sini harus mengingat letak saldo normal dari akun-akun akuntansi, serta sebelum melakukan pencatatan laporan keuangan konsolidasi harus melihat jurnal eliminasi terlebih dahulu agar tidak salah dalam pencatatan laporan keuangan konsolidasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.